Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana keadaannya kawan-kawan semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu berdoa semoga Allah berikan kepada kita semua kesehatan untuk bisa berbakti kepada Allah, dan semoga kita diselamatkan daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Amin insyaallah biiznillah. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Mari kita usahakan untuk bisa kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah, terutama di akhir zaman ini, karena mengikuti sunnah-sunnah Nabi adalah salah satu cara untuk kita bisa selamat daripada fitnah akhir zaman insyaallah biiznillah. Baik, pada hari yang berbahagia ini kita kembali berbincang-bincang sedikit, ya, berbincang-bincang ringan, terutama yang berkaitan dengan Tibun Nabawi, yang kali ini kita akan mencoba membahas dan membincangkan masalah bagaimana kita menghadapi perilaku anak-anak kita yang sekarang sudah sangat rusak, ya. Ini semuanya tentu adalah ada program daripada orang lain yang memang sengaja ingin menghancurkan kita orang-orang Islam. Dari satu sisi, ya, kita harus melawan, ya, program-program tersebut, sehingga dalam pertarungan ini kita mengharapkan kita bisa mengambil kembali, ya, kita bisa menyelamatkan kembali anak-anak kita yang sudah rusak moral sebahagiannya, ya, dan bisa menyelamatkan sebahagian yang lain yang sekarang masih belum tersentuh oleh fitnah akhir zaman, ya, yang menyebabkan kerusakan moral. Kawan-kawan semua, bagaimana pendapat Anda semua untuk bisa menyelamatkan anak-anak, ya, untuk bisa membuat anak-anak kita bisa menjadi cerdas, bisa menjadi fokus dalam belajar, fokus dalam belajar dan fokus dalam ibadah, serta menghormati kita sebagai orang tua dan menghormati gurunya serta mempunyai akhlak yang baik. Apakah untuk hal yang seperti ini kita merasa berat, ya, untuk mengeluarkan sedikit rezeki atau belanja atau uang kita untuk kita beli kembali kerusakan, untuk kita tebus kembali kerusakan anak-anak supaya bisa baik kembali. Kawan-kawan semua, sekarang kita tidak merasa berat, ya, merasa sangat ringan ketika anak meminta HP, ya, meminta HP, ya, dalam harga yang tinggi sekalipun. Ya, mereka minta iPhone, mereka minta HP apa-apalah yang canggih, ya. Biasanya kita sanggup untuk menuruti, sanggup mengeluarkan rupiah, mengeluarkan uang sampai jutaan, sampai 5 jutaan, bahkan sampai 10 jutaan hanya untuk memberikan HP yang akan dimainkan oleh anak-anak kita. Yang tentunya itu semua kita lakukan sebelum kita mengetahui bahwa HP itu bisa merusak anak-anak kita. Bahkan dari usia bayi, ya, sekarang kita orang tua melalaikan anak, ya, dengan HP. Jadi kalau anak kita menangis, ya, atau meraju atau apa, ya, lalu kita berikan HP supaya dia diam dan lain sebagainya. Kawan-kawan yang berbahagia, jadi sekarang anak sudah rusak dengan HP, ya.
sehingga belajarnya tidak fokus, sehingga dia menjadi anak yang pemarah kadang-kadang ya, gara-gara HP kita ambil HP dia marah-marah dan lain sebagainya. Bagaimana sekarang apabila kita juga harus kembali mengeluarkan uang sedikit ya untuk bisa merebut kembali ya anak-anak kita yang sudah dirusak oleh HP yang telah kita keluarkan uang yang banyak itu. Atau apabila anak-anak kita meminta untuk yang sudah agak-agak remajaan itu ya, kalau diminta untuk beli kereta ya, kita kadang-kadang sampai menggadaikan tanah ya, berutang ke sana kemari ya, untuk membeli Honda, membeli kereta, untuk supaya anak-anak kita punya kereta yang keren ya, yang ya dia tidak malu mungkin dengan kawan-kawannya. Kita untuk kerusakan anak-anak adalah berkorban di hari-hari yang berlalu. Nah, sekarang saatnya kita kembali untuk mencari cara ya, bagaimana anak-anak kita yang sudah dirusak oleh HP, yang sudah kecanduan HP, ya, yang sudah dirusak oleh pergaulan jadi geng yang sebagainya, main balap-balapan Honda itu bahasa Aceh, greng-greng Honda ke sana kemari itu jadi tidak bermoral lagi. Seandainya ada cara untuk bisa kita kembalikan anak itu menjadi anak kita kembali, dia mau memanggilkan ayah dan ibu kepada kita dengan baik, dia mau berbicara dengan baik dengan kita ya, tidak marah-marah dan lain sebagainya ya. Ada solusi yang inilah yang ingin saya sampaikan sekarang. Solusi ini bisa untuk anak-anak yang sudah rusak ya. Kalau dia masih pulang ke rumah ya, masih mau minimalnya minum air yang kita sediakan atau kita berikan air ya, kita buat air magic supaya dia minum, kemudian insya Allah dalam jangkaan sekitar 1 minggu ya, 7 hari atau 8 hari anak itu akan kembali menjadi baik. Seandainya ada ya, kalau ada ya, solusi yang seperti itu, apakah kawan-kawan semua punya minat ya? Kemudian yang kedua, anak-anak kita yang sedang belajar ya, belajar di sekolah sekarang, jam pelajarannya banyak, tapi anaknya tidak cerdas, tidak pintar. Jam pelajaran di pesantren itu luar biasa sekarang ya, 24 jam itu hanya waktu yang tersedia untuk istirahat, untuk tidur dan lain sebagainya, paling hanya sekitar 6 jam lah. Dia tidur rata-rata 4 jam, yang lain ya, kita taruhlah bermain sekitar 2 jam, yang lain semuanya waktu dihabiskan untuk belajar. Tetapi yang aneh, kawan-kawan semua sudah sekian banyak waktu belajar yang dihabiskan, bahkan ya lebih 12 jam, 14 sampai 16 jam dia belajar, tapi kenyataan hasil yang kita lihat tidak maksimal. Itu masalahnya adalah anak-anak kita itu belajar dia tidak fokus ya, dia belajar hanya memasuki ruangan belajar, sementara setelah sampai ke ruangan belajar dia tidak belajar ya, dia tidak fokus, matanya ke kitab, kepalanya ke HP ya. Dia naik duduk di balai, di bangku-bangku sekolah, tetapi dia seperti tidak berada di sekolah, sehingga apapun yang di pelajaran yang disampaikan oleh guru tidak dipahami. Nah, ini dua masalah yang sudah rusak, anak-anak yang sudah rusak dan yang kedua anak-anak yang belum rusak tetapi tidak mencapai hasil yang maksimal. Nah, ini yang hari ini saya mau memberikan solusi ya, memberikan solusi. Apakah kita mau untuk menempuh solusi tersebut? Percayalah kepada kami, hanya 1 minggu saja dicoba, 1 minggu saja dicoba, kemudian anak kita insya Allah biiznillah nanti akan berubah ya, insya Allah ya. Subhanallah, ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Ada 2 herba yang bisa digabung ini ya.
Yang pertama Super Brand, yang kedua Ansiti. Ini dua herba yang apabila digabung ini bisa kita buat air magic ya. Kita buat air magic. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama sediakan air dulu, air mineral yang bagus. Tapi yang bagusnya jangan mineral yang dibuat oleh orang yang bukan Islam ya. Cari mineral yang baik. Boleh air yang di rumah, yang dimasak sendiri. Sediakan air 1,5 liter ya. Kemudian atau 2 liter bisa juga ya. Kemudian air tersebut dispray dengan Ansiti ini. Ansiti dispray 3 kali atau 5 kali dalam air dispray 5 kali. Setelah itu spray Super Brand ini ya, Super Brand di spray juga 5 kali ke dalam air 1,5 liter atau 2 liter yang sudah disediakan. Setelah di spray kemudian digoncang ya, digoncang air itu digoncang 53 kali. Setelah itu airnya dibacakan Al-Fatihah ya, dibacakan Al-Fatihah atau doa-doa yang lain untuk membuka hikmah-hikmah yang ada di dalam air sehingga air ini benar-benar bisa menjadi obat insyaallah. Setelah itu air itu diminumkan kepada anak-anak kita ya, 1 hari 1,5 liter atau 2 liter atau air yang dia konsumsi. Kalau dia sekolah sediakan botol ya untuk dibawa ke sekolah. Yang jelas selama 1 minggu itu jangan dia konsumsi air yang lain insyaallah ya. Sampai 1 minggu lihatlah perkembangannya. Anak-anak kita yang candu HP dia akan tinggalkan HP. Anak-anak yang candu merokok, yang candu bergaul dengan pergaulan yang tidak baik, insyaallah dengan izin Allah dia akan berubah. Anak-anak yang di pesantren-pesantren, di daerah-daerah atau di sekolah-sekolah yang belajarnya tidak fokus, insyaallah setelah diberikan air magic ini 1 minggu, dengan izin Allah anak-anak kita ini akan bisa berubah, masya Allah, subhanallah. Kemudian kawan-kawan semua, masya Allah luar biasa. Ini adalah suatu peperangan dahsyat di mana satu sisi anak kita dirusak oleh kecanggihan ya, oleh HP dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain Allah Subhanahu wa taala sementara di sisi lain anak-anak kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya herba spray ini, 2 macam ini untuk menghadapi segala kerusakan tersebut. Mudah-mudahan kita bisa menggunakannya. Untuk yang berminat ya, boleh hubungi kami di 0812 69 01 12 02 ya, yang di Aceh, atau yang bukan di Aceh bisa mungkin menghubungi langsung stokis atau ya agen-agen HPA internasional, semua memiliki ini insyaallah ya, semua punya insyaallah. Jadi kita menolong generasi kita, masya Allah. Kemudian untuk yang bermasalah dengan orang tua ya, tadi anak-anak, kemudian orang tua ya, kita inilah yang sudah umuran lebih 40, yang sampai 50, apalagi yang sampai 60, kita sudah mulai banyak lupa ya. Kalau salat kadang-kadang kadang-kadang lupa rakaat, kadang-kadang lupa sudah ruku atau belum dan lain sebagainya. Itu bisa saja terjadi pada kita disebabkan oleh karena faktor usia mungkin dan lain sebagainya, sehingga otak kita ini sudah tidak sama seperti orang yang muda lagi. Nah, ini juga bisa untuk menghilangkan pikun. Gabungan dua ini, orang yang lupa ya, insya Allah, masya Allah, subhanallah, orang yang
lupa dalam salat, ini bisa jadi solusi. Bagaimana cara kita pakainya? Ya, kita pakai sehari 2 kali saja. Kita spray di bawah lidah, ya seperti ini contohnya. Spray di bawah lidah 2 kali saja satu hari ini ya. Insya Allah ini namanya super brain itu di otak kita akan kembali menjadi super, kita akan fokus kembali dan kita akan cerdas kembali dan bahkan bisa mengikuti pengajian ya. Atau yang sudah bermasalah dengan pikun benaran ya, sudah usia di atas 60 70 mungkin sudah memang benar-benar pikun, jadi ini juga bisa digunakan kalau sudah parah. Ditambah satu lagi dengan wave ya, tetes wave di mata, kemudian gunakan ini, insya Allah pikunnya ya, akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali testimoninya, bahkan ada yang hafal Al-Quran 30 juz, kata Tuan Haji, kemudian dia menjadi lupa guru Al-Quran, hafal 30 juz, dia lupa kepada hafalannya. Setelah di-spray ini, 1 minggu setelah di-spray ini, seluruh hafalannya kembali dan dia Masya Allah bisa menghafal kembali ke 30 juz Al-Quran tersebut. Ini berarti sangat baik ya untuk anak-anak, terutama untuk kita menolong anak-anak kita, generasi ke depan ini yang akan menghadapi tantangan-tantangan zaman ya, fitnah akhir zaman. Dia bisa menjadi generasi yang kuat hafalannya, dan dia mempunyai akhlak yang baik, sehingga ketika kita nanti berpulang ke rahmatullah, kita meninggalkan generasi yang tidak lemah, generasi yang kuat dari sisi akidahnya, kuat dari sisi fisik dan mentalnya, insya Allah biiznillah. Untuk kita yang sudah dewasa ini juga kita gunakan supaya kita bisa melakukan salat dengan khusyuk. Ya, bagaimana cara kita lakukan salat dengan khusyuk? Ya, bisa fokus dalam salat untuk ingat kepada Allah, tidak banyak ingat kepada yang lain. Inilah yang kita pakai. Ya, ini yang kita pakai dua-dua ini. Insya Allah kita ketika salat bisa fokus, tidak lupa rakaat, ya, tidak menjadi berat ketika melakukan salat. Dan bagi yang sudah lebih tua daripada kita, yang sudah pikun, bisa kita bantu, kita beli 2 ini, kita hadiahkan untuk orang tua kita yang sudah tua, sehingga dia tidak menjadi pikun dan bisa hidup dengan baik. Kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan ayah dan bunda kita, dan tentunya mereka bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya perkenalkan pada hari ini ya, mudah-mudahan kita tidak merasa berat untuk membeli ini ya. Tidak usah beli, tidak mesti beli pada kami, tapi di mana saja bisa, pada HPA Internasional, atau kalau ada yang lain yang memproduksi seperti ini, artinya yang bisa memproduksi sebuah produk yang menyelamatkan anak bangsa dari kerusakan moral akhir zaman ini, dan dari ketidakfokusan di dalam belajar. Produk apa saja, generasi kita menjadi generasi yang kuat ya, yang Allah untuk meninggalkan generasi yang lemah, insya Allah. Jadi untuk hari ini kita parakan dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan kita fokus selalu berjuang untuk agama Allah ya, fokus untuk meninggalkan nanti generasi yang kuat ya, kuat imannya, kuat agamanya, kuat fisiknya, dan kita nanti bisa berbangga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja. Subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.